Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita lanjutkan bab kedua ini di part 1. Baina iktibari aulal karitaati wal halaki wal istidraji, antara ujian, bencana, ajab dan istidraj ya. Di bab 3 nanti kita tamatkan terkait khusus ke istidraj. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi azzana bil imani bi wa hadana ila azimi syariatih wa ashadana bi tibai afdali rusulih. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah bi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita kuatkan lagi dengan syahadatain keislaman kita, istighfar, sholawat, talqin, zikir. Kita mohon kepada Allah segala ujian, segala musibah, mudah-mudahan kita dikuatkan dan dijauhi. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi waridhoka maktubi atini mahabbataka wa marifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila dunia sholli wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bismillah ridwallahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka la waisan qadir takih hajatina. Khususan Abaruhi Nur Muhammadin, khususan Igaruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus Wadiri Al-Madi Kalifatul Rodin, khususan Arwahi Juriyatihi, khususan Arwahi Muslimin, Mu'minin, wa Muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung ke tajuk risalah ma'ba'du. Terkait masalah peristiwa musibah yang alhamdulillah sudah mulai menurun berkat rahmat Allah. Musibah itu kan suatu peristiwa buruk ya menurut umum ya, atau tak mengenakan lah ya. Kedatangannya itu
perlu kita yakini itu nggak bisa dicegah oleh manusia. Ya. Itu kan merupakan peristiwa yang datang atas dasar kehendak Allah ya. Ya. Namun demikian, nah, kita sebagai manusia ada perintah juga diwajibkan untuk menghindari berbagai macam musibah atau sesuatu yang dapat menyebabkan musibah terjadi. Kalau sudah terlihat sedini mungkin kita hindari, termasuk gempa, walaupun kita sedang melakukan sholat wajib. Ya, jadi bukan pede-pede begitu ya. Karena musibah ini nggak pandang bulu, ya, gitu kan? Nggak orang Muslim, nggak Nabi aja kena musibah kok, ya. Rasul juga kena musibah sebagai ujian kan, ya. Jadi ini ada yang pede dengan ilmu ya. Aku yakin katanya, musibah, gempa, banjir santai aja, roboh rumah baru tahu, gitu kan? Jadi ini memang ada perintahnya ya. Sedini mungkin segera hindari, ya. Jadi dibolehkan, dari itu syariat, ya. Faktanya musibah itu kan datang kepada siapa manusia yang tidak membedakan sasaran yang dikenainya kan, ya. Pendosa, ahlul maksiat, orang soleh, nabi, rasul, bisa kena Pak. Ya bisa saja datang kepada para nabi, rasul, orang soleh, hingga orang awam, ya, tanpa terkecuali lah ya. Kalau izin Allah kena ya kena, ya kan. Jadi selain berupa menghindari berbagai bentuk musibah, kita juga harus siap dan mampu bersabar menghadapi musibah. Itu perintah secara syariat awam ya, umumnya. Al-Qurtubi, Ahlul Hadis ini mengatakan begini, musibah sesuatu yang mengganggu orang mukmin. Musibah biasanya diucapkan oleh seseorang ketika mengalami malapetaka, istighfarlah, berdoa ya. Walaupun malapetaka tersebut bersifat ringan maupun berat. Ya. Jadi kalau andung langsung lonjakan aja, menurut para sufi ya, orang yang dalami ruhani, ya. Musibah menurut para sufi nih, secara umum terbagi kepada dua macam, langsung ke sasaran ilmu. Ya. Musibah itu ada dua macam ya, yaitu cobaan dan peringatan. Ya. Cobaan dan peringatan. Dalam bentuk cobaan biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang soleh. Itu sufi menjabarkan ya. Berarti kalau kita kena juga, walaupun soleh itu cobaan. Ya. Karena melalui musibah tersebut, Allah ingin menguji keimanan dan kalau tahan dinaikkan derajatnya gitu. Ya. Jadi itu untuk orang soleh menjadi namanya cobaan. Melalui ujian tersebut Allah ingin menguji keimanan kita, jelas. Sebaliknya menjadi bentuk peringatan biasanya ditimpakan bagi mereka yang berbuat dosa. Nah, dua amalan ini berbeda. Ya. Nah, sayang kita nggak tahu nih. Nah, kan itu. Yang di sana itu cobaan atau peringatan. Nah, jadi dua-duanya aja pakai kita arif. Karena kita nggak tahu, wallahu alam, ya. Nah, satu berdoa sebagai cobaan, kuatkan, ya. Segala masalah jangan dibebankan sedikit pun kepada kita, itu salah satu doanya, ya. Kedua, tobat. Ada di Al-Quran tuh. Tobat secara umum paling dilakukannya itu kan Astagfirullahaladzim. Nah, ya. Jadi kalau kita memujinya Allahu Akbar memang. Tapi kalau nggak ada tobat ya kacau juga ya. Allahu Akbar, astagfirullahnya nggak ada. Jadi menurut hitungan, ya, secara derivasi Al-Quran memerintahkan istighfar itu kalau terlihat bencana itu berapa kali? Iwan Aris berapa kali? Derivasi Al-Quran. Nah itu ilmunya. Ya ada hitungannya ya. Insya Allah bahas nanti ya. Jadi udah jelas ya perbedaannya menurut Sufi dua tadi. Cobaan dan peringatan.
Melalui musibah ini Allah ingin mengingatkan mereka dengan segera bertobat. Itu kalau dia berbuat dosa. Sebetulnya tahu kita. Ya. Gua nembang pohon jadi-jadinya tobat, ampun gitu ya, tobat ya. Gitu ya. Al-Quran. Nah, kita ikuti Al-Quran nih. Di Sufi juga boleh ikutin, tapi belum lengkap. Yang paling lengkap yang orang sempurna perkara musibah itu Al-Quran menunjukkan. Musibah itu di Al-Quran ada 3 macam. Berapa? 3. Ada 3. Sufi ada 2. Ya. Ini digambarkan di Al-Quran. Nah, sebenarnya kalau kita baca Al-Quran perkara musibah kita dapat fikih tuh, dapat aturan, mesti gimana. Ya. Kalau kita merujuk pada trennya yang digunakan Al-Quran, musibah tidak selalu, terangkan dulu ya, kata Al-Quran itu musibah tidak selalu dikonotasikan kepada malapetaka. Kadang-kala musibah itu suatu hikmah kebaikan, itu Al-Quran menerangkan. Ya. Atau sesuatu secara awam kalau musibah itu buruk aja, enggak. Ya, kemarin udah dijelaskan. Musibah tak selalu bermakna malapetaka, itu Quran, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang terjadi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Ya, itu ya. Gini, boleh kita menyebutkan, saya udah ikhtiar nih, udah datang, udah ke rumahnya, udah melamar, ditolak. Musibah tuh Pak. Kalau ditolak kita udah beriman, tandanya apa Pak? Tandanya rahmat. Jangan-jangan lu lanjutin kacau antum. Digebukin sama bini lu. Bisa jadi gitu. Kira-kira gitu. Ya. Nah, kira-kira gitu. Maka hati-hati meminta uang. Ada zakat Pak. Bersihkan itu. Supaya jangan jadi istidrat nanti kajinya. Ya, nanti kajinya tuh. Ya. Jadi ada diilmui. Musibah itu juga harus diilmui. Kita udah paham secara global. Ini menurut Quran. Pasti kita pegang menurut Quran ada 3 macam nih. Ya. Jadi menerangkan bahwa musibah itu tidak mutlak suatu yang pedih saja, tapi di sana ada kebaikan ya gitu. Quran menerangkannya ini. Semua itu musibah telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan kehendaknya. Jadi kalau Allah menghendaki, dia kena juga sama orang baik kan? Berarti ada baiknya kan? Kena juga sama orang berdosa. Berarti ada ajabnya kan? Nah, ya. Jadi tidak ada satupun manusia yang mampu menolak musibah itu. Ya. Sesoleh-soleh orang nggak ada doa tolak bala. Ada nggak Pak? Enggak. Apalagi menentangnya nggak bisa. Jadi manusianya bisa bersyukur, pasrah, bersabar, berdoa. Ya. Tentu diilmui. Kata musibah derivasinya setidaknya disebutkan di Al-Quran. Antum hitung nih yang mesti diamalkan. Istighfarnya kalau melihat musibah langsung. Istighfarnya 77 kali. Berapa kali? 77 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selesai. Anda bisa Pak? Putar terus istighfar. Akui 77 kali. Itu di Quran 77 Pak derivasinya. Nah, itu ilmunya. Kalau nggak percaya silahkan baca di kitab Al-Muzzam Al-Mufarad fi Al-Fazul Quranul Karim. Nah, itu kitabnya. Di sana disebutkan bahwa musibah digunakan Quran sebanyak kata itu derivasinya 77 kali istighfar. Apa ya? Yang terbagi 73 itu kalau diurai kenapa 77? Ada 3 bentuk kata kerja yang disebut fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau ada 3. Ada berapa? 3 bentuk. 32 bentuk dalam kata kerja fi'il mudhari sekarang. Dan 12 bentuk dalam isim. Ya. Isim itu kata benda. Jumlahnya jadi 77 kali yang mesti dilafadzkan. Jadi bisa disimpulkan ketiga bentuk musibah yang dijelaskan di Quran ada 3 yang bentuknya konotasinya negatif. Negatif. Itu yang perlu kita pahami. Yaitu yang pertama disebut
Al-kawaritu tabi'aya itu. Tabi'ai itu. Al-kawaritu al-tabi'ai itu. Artinya bencana alam. Itu bentuknya negatif. Bencana alam itu bentuknya negatif. Ya. Di antara yang diterangkan di Quran, gempa kaitannya dengan tanah. Bah kaitannya dengan air. Ya. Badai kaitannya dengan angin. Keempat, petir, halilintar. Quran itu menerangkan bencana alam itu 4. Berapa? 4. Nggak ada yang lain tuh. Ya. Yaitu gempa, air, ya, atau badai, gempa, air, badai, angin, halilintar. Nah, halilintar ini yang sering dikonotasikan dengan api. Itu api. Kebakaran, ya, gunung meletus. Itu halilintar. Itu ada di Quran. Jadi an-nasir pertama, Quran menerangkan ada 3 macam gempa. Konotasinya negatif. Yang pertama, al-kawari itu tabi'ah itu. Yaitu artinya bencana dari alam. Anasirnya ada 4. Jangan kemana-mana. Yaitu tanah, gempa, goyang. Kedua, air. Ketiga, badai atau angin. Keempat, halilintar. Ya. Nah, kalau tanah itu ya gempa. Kalau air itu sering kerjasama nih, air ini. Ya. Sering dengan angin. Maka galodo namanya. Ya. Nah, itu dia. Ya. Terkait tanah. Ya. Ada akses lain. Bisa karena modernitas, karena teknologi, koslet, keluar halilintar api, ya kan? Nah itu dia, jadi saling mengait tuh. Tapi diterangkan Quran itu, yang sifatnya al-kawar itu tabi'ah itu, an-nasir usulnya 4 tadi. 4 tadi tuh. Nah kalau cenderungnya kebanyakan di air, amalannya ada di Hud, Nabi Nuh, gitu, ya. Nah kalau terkait dengan tanah itu amalannya di Lut. Hati-hati, ya. Nah, itu di Quran diterangkan tuh. Nah, nanti nung jelasin amalan-amalannya ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami, konsep Quran menunjuki perkara bencana. Dan kalau kita ngikuti konsep petunjuk Al-Quran, biasanya makbul. Karena itu matsurat dari Allah kan. Nah, jadi bentuk al-kawari itu tabi'atu atau bencana alam dari 4 unsur tadi. Bentuk ini disebut sebagai malapetaka. Itu malapetaka itu. Sebab kedatangannya membawa kehancuran sampai kematian. Itu kita alami kemarin. Ya, kita alami. Ya. Ini dasar istidlal dalilnya di Quran. Nah, yang kita alami kemarin itu aplikasi daripada Quran surat Hud ayat 89, Pak. Iqra Iwan, itu dia ayatnya yang kemarin terjadi itu dari Hud. قوم
Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab, seperti yang menimpa kaum Nuh, atau kaum Hud, atau kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh tepatnya dari kamu. Ini kaitannya dengan campur tangan perbuatan manusia dibuatnya bencana alam. Jadi gini, jangan sekali-kali menentang Allah. Bencana juga kena sama orang soleh loh. Pertama menentang Allah itu jangan makan riba, ya. Umpama udah meruyak tuh Pak, kemana-mana dakwah kita sudah mulai nggak jujur Pak, ya. Sudah jelas dilarang itu jangan tebang sembarangan untuk napas bumi, illegal logging, betul kan? Nah, berarti kita kena kemarin di mana Pak? Diperlihatkan kan hasilnya. Nggak mungkin lah kalau itu kayu lapuk Pak. Ada masuk akal tuh kayu lapuk. Kayu lapuk dorong air udah hancur deh. Bulat-bulat keluar gitu. Ya, berarti kan itu yang kemarin itu kita dapat kesimpulan. Apa kesimpulannya Pak? Ajab tuh. Apa? Ajab. Ada keseimbangan. Tapi yang kena nggak boleh dijustifikasi salah, dosa yang kena. Kita nggak tahu, yang melakukan orang itu kan nggak tahu, ya nggak boleh. Kita bahkan harus menolong orang nggak Islam aja kita mesti tolong, betul kan? Nah, itu aturannya. Jadi kalau kita ngirim makanan, jangan dilihat tuh gara-gara dia tuh. Berarti kita seolah-olah tahu dia yang punya kerja. Walaupun kita tahu dia penjina, tolong. Kalau kena musibah, itu aturan Quran, ya. Jadi secara kesimpulan kita kenanya al-kawari itu tobi'atu, itu kenanya. Ya. Apakah itu kehendak Allah? Betul kehendak Allah. Tapi juga Allah manusia itu menantangnya. Kan tantangan itu dibuktikan, itu tercatat di Lauh Mahfuz. Hari itu tanggal sekian setar 27. Di Lauh Mahfuz belum jadi apa tuh lumin, udah dicatat ya. Akan terjadi begitu gitu ya. Ayat tadi peringatan Allah melalui Nabi Syuaib. Kalau peringatan kan kepada yang berdosa, betul kan? Kalau cobaan kepada orang soleh kan. Tapi sayangnya ada orang yang tinggal di sana, gitu. Maka dia bukan karena azab, tapi kenanya cobaan, gitu. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi tempat itu berdosa semuanya, enggak. Pernah kita dengar waktu di Bukit Tui, semua dijustifikasi karena orang melakukan maksiat semua di sana. Nggak boleh Pak. Tentu di sana ada orang soleh kan, yang meninggal terkurung kena galodo, pasti orang dia kenanya apa hukumnya? Peringatan atau cobaan? Orang solehnya peringatan, pasti naikin derajatnya. Berarti matinya syahid dia. Matinya syahid. Ilmu itu. Ayat tadi peringatan dari Allah yang paling krusial ya kepada Nabi Syuaib. Itu kepada Nabi Syuaib. Itu kaumnya itu menentang ketika diperintahkan untuk sujud, sholat. Langsung dihantam. Ngeri kan? Jadi pokoknya itu jadi lihat asbabun nuzulnya deh. Ya. Hati-hati di sholat. Ya. Dalam ayat tadi Allah mengancam mereka dengan musibah yang akan menghancurkan mereka apabila mereka tidak melaksanakan perintah sebagaimana yang terjadi pada kaum nabi-nabi sebelumnya. Ya. Lut, Soleh, dengan derajat musibahnya beda-beda, itu tergantung tentaranya Allah yang disuruh. Tahu tentara Allah? Tanah itu tentara Allah Pak. Nah, air tentara Allah Pak. Angin tentara Allah Pak. Halilintar tentara Allah. Betul? Nah, itu tentaranya. Dia bisa, tentara itu bisa menjadi rahmat untuk kita. Kalau kita pahami, bisa menjadi ajab untuk kita.
Bukan Allah nggak mampu langsung, ya kan? Nah, padahal tanah, air, angin semuanya kan mesti jadi rahmat. Betul kan? Bukan berdakwah. Kalau berdakwah, alam berdakwah istilahnya kan yang tadi itu berbicara. Ya. Berbicara dengan gemuruh. Berbicara dengan dorongan, berbicara dengan jeritan. Ini betul dakwah kan? Nah, itu dia. Itu yang pertama. Berarti kita masuk bencana kemarin, klasifikasi Qur'annya adalah Al-Kawaritu Tobiyah, itu bencana yang datangnya dari An-Nasir, alam tentara Allah. Betul? Itu poinnya. Nggak perlu diperdebatkan di luar. Karena Quran ngomong gitu. Sandaran dalilnya ada. Hud ayat 8-9. Jelas. Jelas ya? Nah, yang kedua, Quran menyebutkannya bencana nih ya. Ini sering berurutan nih ngerinya. Mudah-mudahan enggak lah. Rahmat Allah lebih tinggi daripada ajabnya. Kalau ajab dulu kena, biasanya kedua rahmat. Yang disebut musibatul mauti, itu fikihnya. Musibatul mauti, musibah kematian, semua kena. Apa yang tidak kena dengan musibah, ya pasti kita akan dikenakan musibah, yaitu musibatul mauti. Nggak mungkin manusia nggak mati. Itu yang kedua. Soleh, kaya, miskin, ahli maksiat pasti kena musibatul mauti. Ya. Musibah kematian artinya. Ini Quran. Jadi kalau membaca musibah itu kemarin kan ashabnya. Ya. Penjelasan kata tadi. Sekarang lebih cenderung mengerti musibah itu kenapa diturunkan. Kalau sufi menyebutnya ada dua. Betul itu kesimpulan seluruh. Orang-orang sufi, tasawuf, orang torekot, orang ulama-ulama menyebutnya musibah itu jadi dua. Cobaan dan peringatan. Cobaan untuk orang baik, peringatan untuk orang berdosa. Tapi Quran yang kita pegang. Al-Quran yang kita pegang. Yang kedua, yang semua kena namanya musibatul mauti. Bentuk kematian. Kematian salah satu musibah yang pasti dihadapi oleh seluruh makhluk termasuk binatang. Bahkan malaikat kena. Jin juga kena. Iblis juga kena. Beda waktu. Ya. Ini Allah memfirmankan di Al-Maidah ayat 106. Dibaca. Itu dia. Dasarnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati ithnani dhawa adlin minkum aw akharan min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di salati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktum syahadatallahi inna idzan laminal athimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat,
maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang untuk bersumpah. Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu, demi Allah kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Gini, untuk tafsirkan ini ya. Di yang kedua ini menurut petunjuk Al-Quran, yang kedua ini apa itu? Musibah kematian, musibatul maut. Kalau musibah alam nggak perlu bahas. Ini yang ngeri, Pak. Apa perintah suruhnya Al-Quran? Musibatul maut. Ayat tadi itu bukan mati, Bapak. Jadi Bapak itu harus punya ilmu, ya. Apa, Pak? Tanda-tanda kematian. Syariat Islam, Pak, itu menjadi baik. Maaf nih, umur-umur yang sudah mendekati 60, itu harus berwasiat. Makin tinggi makomat, makin tidak takut dengan mati. Karena mati itu adalah sunatullah. Pasti mati, maka berwasiat. Hebatnya orang Minang, ada pandam. Dan sekarang tanya nih, bapak-bapak kalau dikubur sudah mewasiatkan ke anak gak? Mesti di situ. Kalau seumur Pak Amin, seumur yang duduk harus dikasih tahu anaknya. Itu syariat. Itu perintahnya. Apa Pak? Terus disindir lagi sama Allah di Quran tadi secara eksplisit. Ini dong tafsirkan ya. Bapak punya anak muda. Ya, punya anak nih masih muda. Disuruh perang. Dia harus buat wasiat si anak itu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, tuh. Setuju Pak? Hendaklah kamu cari dua saksi. Kuburkan saya di mana kalau ketemu jasad. Nah ini yang nggak dipraktekkan ayat ini. Musibatul maut. Nah tanya nih, Pak Al, udah tahu pandamannya, udah diberitahu dengan anak. Itu syariat. Dan itu nggak menakutkan Pak. Supaya mereka ditinggal kita nggak kalang kabut Pak. Kini baru buik mai leh. Sampai Pak. Itu kan pasti kita. Ridwan jadi kasih tahu anak ini. Ayo. Itu perintah loh. Nah bayangin yang ada di Lumin kemarin yang meninggal, yang udah tua-tua. Bingung nggak? Memang orang yang syahid, kalau syahid mati di situ, nggak perlu dikubur, udah syahid kan. Nah, tapi ini kan syariatnya, musibatul maut. Nah, dijelaskan di Quran, ya, bahwa antum harus berwasiat di Al-Maidah ayat 106. Maka Allah mencintai itu, orang yang melakukan itu. Ada nggak dipraktekkan sekarang? Abeko di masih mati, ya. Kalau dilanjutkan, orang yang tanda-tanda mati ada ilmunya. Imam Syafi'i mengkajinya itu. Anu nggak akan kaji, because stres belum. 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari, 1 hari. Apa yang terasa di fisik? Iman kita dituntut. Bahwa mati itu pasti. Itu musibatul maut. Ada yang double nggak kemarin? Ada ya? Bapak-bapak kalau udah mensyariatkan pandang bapak mati di situ, dikuburkan di situ dan dikasih waris tempat. Bapak dihantam banjir, hilang mayatnya ketemu Pak.
Karena ada saksi untuk menyampaikannya. Jadi kelemahan kita, ya orang-orang yang di sana itu mengacukan ayat ini. Berapa puluh tuh yang hilang mayatnya. Karena mereka tidak mengikuti tata aturan Quran. Berapa ribu tsunami kemarin. Ada yang ketemu, oh dikuburkan di pandamnya, berarti dia bersaksi. Itu ilmu. Itu ilmu. Mau dipraktekin Pak? Bila perlu beli tanah Pak. Bapak pergi aja ke ke Tunggul Hitam. Kamu Bali, mau bayi, kau pajaknya Pak. Kau punya ambo ya Pak. Tuh kuburan ambo. Berani ya Pak ngecek itu. Memang musibah itu. Perintahnya. Saksikan dengan 2 orang. Ayo. Berani nggak bawa kalau sambo untuk punya utang, ambil piti ambo di situ. Nggak boleh Pak menyusahkan orang lain. Itu dia harus bersaksi. Berapa banyak orang mati dengan bencana alam tidak ketemu Pak, karena tidak mengikuti aturan tutunan Al-Quran. Ridwan Riwan, Pak Amin, Pak Al, berani nggak begitu? Itu amalan tertinggi Pak. Amalan pahala itu Pak. Sampai Pak? Berapa ribu yang nggak ketemu mayat? Karena nggak ngamalin ini. Betul? Sudah kena bencana, sudah kena musibah awal. Musibah kan ada 3 menurut Quran. Al-Kawari itu, tabi'ah itu, bencana alam. Yang bekerja itu tentara Allah, tentara tanah, tentara air, tentara badai, tentara halilintar. Bekerja dia. Ya, itu terjadi. Ya. Jadi kita kena kemarin itu di ayat itu. Nah, yang musibatul maut itu karenanya person. Karenanya person. Ya. Masih banyak yang nggak ketemu, masih kan? Nah, itu dia Pak. Bantu Pak. Bapak ada pandam sekarang persiapkan. Khususnya yang sudah ada tanda-tanda mati. Tanda-tanda mati itu orang udah mendekati 60, udah tanda-tanda mati itu Pak. Asam urat, asasa ango. Nanti ambo bertanya. Pak Amin dikubur beko di mana? Beko disumpahan gitu dia. Enggak bisa. Betul lah. Apa kalau alaman janjian Pak Asada menyelesaikan sebelum apa mati? Apa mati di bencana alam? 5 saya Pak. Tas robok mayit Pak. Bangka itu. Itu kuncinya. Nggak mungkin Allah itu bohong. Sedih banget kalau nggak bangkainya nggak ketemu kan? Gimana orang menjarahinnya? Udah praktekin tuh ya. Iwan Bauji gimana nih? Udah mulai boleh, udah masuk 40 kok. Boleh ngomong gitu? Ambo kalau mati, nana idui. Saksinya itu boleh orang nggak beragama pula tuh. Orang lain. Benar kan? Quran kan nyebutannya tuh. Itu di Quran menyebutkannya tuh. Jadi dia jelas ya. Di sini ada 2 amalan yang mesti kita lakukan dari hikmah musibah kemarin. Ya. Yang berat kemarin apa Pak? Karena 2 unsur bekerja. Apa 2 unsur tadi Pak? Yang belakangan masuklah tanah itu. Tanah itu tahara Pak. Tahu tahara? Tanah itu nyuci, tayamum. Ya. Jadi yang 2 unsur bekerja untuk menghabiskannya itu adalah air dan badai. Nggak ada halilintar sebetulnya. Halilintar itu api. Ya kan? Itu dijelaskan di Quran. Ya. Insya Allah, ya kalau Quran nggak pernah salah. Jangan ngikuti pengertian musibah itu hikmahnya kepada yang lain. Jadi satu amalan yang kita dapatkan, ya, yang tidak akan lepas. Kita bermohon kepada Allah, tidak kena musibah al-kawari itu, tabi'ah itu. Ada amalannya. Ya.
amalan itu dipakai di Quran. Ya, kaitannya sedikit aja. Ya Allah, suruh itu tanah menyerap air hujan, langit berhenti. Cari aja sendiri. Itu dia amalan. Ya. Nah, tentara Allah ini seharusnya jadi rahmat, bukan jadi azab. Sepakat Pak? Jadi an-nasir itu perlu. Quran itu kalau dibaca air dan tanah, Anda kan sering tuh taruh ke air, pindahkan sana, ambil air sana. Itu dibawa ngobrol Pak, air tuh. Bahasanya Quran. Ada di hut tuh. Air. Ajan ngamuk jo. Angku diperintah untuk rahmat orang. Betul tak? Age tahu tuh berjamaah sinan. Timpahkan sana lagi. Bukan kenik tuh. Praktekin boleh, praktekin tuh. Jikirin, tapi kuat gak jikirin anasir itu? Ingat Pak, makhluk Allah itu berbentuk anasir pasti ada korinnya. Tuh dia. Sampai gak? Ulama-ulama dulu bisa. Ya. Ambil aja anasirnya dulu, nanti Anda ajarin. Yang susah ngambil anasir apa? Api Pak. Di bawah lilinnya, tunggu dulu. Nggak bisa begitu Pak. Tangkap halilintar ya. Sehebat yang bisa nangkap halilintar. Ada tuh. Sunan apa tuh? Api tuh. Ya. Udah dua tuh ya. Petunjuk Quran. Apa itu musibah, hikmahnya gimana, amalannya gimana ya. Ya. Nah. Pertama, al-kawari itu tabi'atu bencana alam. Yang bekerja tentara Allah. Yang kedua, musibatul mauti. Penjelasannya di Al-Maidah 106. Itu terkait memberitahu ke waris kalau saya dikubur di situ. Cangkang gua di situ kuburnya. Itu ada perintahnya. Ya. Itu harus sebaiknya dipraktekin, Pak. Ya. Aduh, nggak enak ngaji deh. Tapi mesti disampaikan. Ya. Musibatul maut dari ayat tadi adalah permulaan tanda-tanda kematian. Antum mesti gimana? Mungkin tua, mungkin sudah menyampaikannya. Ya. Karena tanda-tanda kematian diantaranya tua, asam urat. Dan itu natural, Pak. Ya. Kalau antum melakukan seperti itu, insya Allah, Allah senang. Dijaga bangkai antum, dijaga wadak antum. Tidak akan dipunahkan oleh alam. Sepakat? Ya. Jadi mati itu musibah karena tabiat kematian itu selalu diawali rasa sakit. Tabiat mati itu nggak mungkin nggak diawali rasa sakit. Nah kalau diawali rasa sakit yang beresiko itu bencana Pak. Namanya bencana bukan musibah. Nah itu harus memberi waris. Pokoknya warisnya gini. Mau panjang mau tidak umur kita. Nah kalau ambo mati tolong ambo dikubur ditampe mandia sinan yo samo-samo. Nah, boleh? Boleh? Ya. Diawali penderitaan musibatul. Itu tanda-tandanya. Siapa yang menghadapinya pasti kena itu. Yang ketiga kita bahas. Karithatul faqri. Musibah Pak. Kalau diandung yang ketiga yang berat. Kalau kena yang pertama, antum soleh, itu sahid. Namanya sahid. Ya. Nah, kalau maut nggak perlu dikaji karena bakal nerima. Ya. Yang ketiga, karihatul faqri. Apa itu? Musibah kefakiran. Miskin. Musibah dalam bentuk kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, sandang pangan. Itu musibah. Itu yang disebut kefakiran. Ada tiga ya musibah. Musibah alam, musibah mati, musibah kemiskinan. Ya, diterangkan semua sama Al-Quran. Nah, di kemiskinan ini mesti gimana?
supaya antum tidak kena musibah. Berarti kalau antum melakukan disiplin karit hatul fakri, antum nggak akan fakir. Ya. Nah, jadi poin ini antum bahas nanti. Ilmunya ilmu gaya. Tapi sederhana, itu zuhud. Ya. Ini disebut kefakiran. Musibah ini merupakan awal usulnya ajab bagi kafir. Ajab tuh miskinnya, kalau antum kafir itu namanya ajab. Ya. Ujian bagi yang beriman. Duduk. Duduk ya. Antum kaya, ya, tapi nggak sholat, itu ajab. Namanya istidraj. Nanti kajinya. Ya, duduk gak? Nah, sekarang pada kaya nggak? Tapi sholat nggak? Sholat aja malas, itu namanya istidraj, Pak. Kalau dikasih kebahagiaan. Duduk gak tuh? Duduk ya. Hati-hati Pak. Kunci awalnya di sholat tadi. Itu kena di karyatul fakri. Ya. Ini kan sesuai firmannya ya. Kalau antum misalnya sudah soleh, tapi juga miskin, kurang sandang pangan, gak ada rumah, makan juga susah, maka itu namanya ujian untuk menaikkan iman dan derajat. Nggak permanen tuh, nggak permanen. Ya. Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 155, dibaca Iqra. Itu sandaran dalilnya yang ketiga. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat tadi menyebutkan bermacam bentuk musibah yang akan dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya. Jadi nggak bencana alam aja, nggak maut aja, termasuk susah makan, sulit pangan juga namanya musibah. Ya, karena di situ ada kata walanablunakum, bermaknanya walanusibannakum. Itu maknanya, yaitu kami akan menimpakan kepada mereka musibah sedikit, sangene, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta. Akses daripada musibah alam adalah kena di sini. Sakete air lah kalang kabui mau baca kak jubini. Sabarlah, ya. Gitu Pak. Ala kalang kabui sadonyo. Nggak bisa nyuci, nggak bisa. Panjang dong Pak. Sampai Pak ya. Nah, musibah. Makanya ditaruh musibah alam itu di atas, berakses ke bawah. Di atas aksesnya musibatul maut, musibatul fakri, akses yang bawah, betul kan? Kalau kena di atas pasti kena tuh yang di bawah. Jangan-jangan kita takut kena di yang kedua Pak. Makanya kita berwaris.
Kalau fakir semua kena, Pak. Pasti ada akses untuk yang dekat. Kena nggak? Nah, kalau min biasanya bisa langsung, nggak bisa muter-muter sekarang. Tambah tenaga, tambah biaya. Ya. Nah, tinggal nyendok aja air. Pusing puter-puter. Pak Aminullah cari air bersih. Sedekah tutup di sini, Pak. Alhamdulillah. Benar, Pak? Udah deh, bantu deh. Jadi itu akibatnya berakses, ya. Kelaparan, kekurangan, nggak jelas. Ya. Berikan berita gembira kepada orang. Apa? Jangan menggerutu. Sabar. Karena itu sunatullah. Setuju nggak? Dan nggak boleh menjustifikasi orang berdosa karena ini ya, pejabat begini ngomong gini. Jangan dengerin, Pak. Itu udah dosa kita. Maka di sini perlunya menjelaskan kondisi seperti ini jangan buat dosa yang tidak kita sadari. Ya. Udah dipahami ya firman Allah 3 tadi itu? Ya, kita wajib yakini firman itu daripada berita yang lain. Sepakat? Sepakat ya? Nah, ke depan jangan dengerin teh itu retakan bumi kita di atasnya hantu blau, jangan. Jangan, Pak. Tambah stres Bapak-bapak. Ikuti aja Quran. Benar gak? Udah pada ngungsi pindah Jakarta. Emangnya bisa menghambat tembok takdir? Banyak orang yang kabur matinya di sana. Itu nggak bisa, Pak. Udah pede aja deh. Kalau Quran tuh pede, Pak. Ya. Sekarang heboh nih. Begana begini. Keluar peramal. Udah dosa kalau didengerin meramal tuh. Nggak usah. Udah delete aja, Pak tuh. Udah nggak bener tuh. Niat mereka apa? Cari duit kan? Kacau negeri. Kondisi seperti ini terpaksa mengingat ini. Kenapa kita tidak balik ke back to basic Quran? 3 tuh ayat menjelaskan. Marah-marah dong? Enggak. Antum menenangkan, kita tahu pedoman kemana larinya musibah ini. Ya, kemana? Antum bersabar. Antum pahami Quran. Antum selamat. Tuhan gak akan bohong tuh. Insya Allah. Banyak sekali Al-Quran menjelaskan perkara musibah, cobaan. Orang sekarang itu udah melenceng dari Quran. Gak mau dibaca. Secara positif, secara negatif ada di Quran. Dengan datangnya bencana alam yang silih berganti kemarin, menyebut silih berganti aja sudah berdosa, Pak. Benar nggak? Berarti ngeluh. Gempa bumi, banjir bandang di beberapa wilayah khususnya di Sumatera. Jika bencana ini adalah musibah, lantas apakah musibah itu ajab dari Allah? Kita memaknainya begini, wallahu alam, walaupun tahu. Wallahu alam, walaupun antum ulama, jangan sekali-kali disebarkan kondisi kena musibah itu kepada sifat yang menjustifikasi kepada orang lain. Walaupun antum tahu. Aturan Quran begitu, Pak. Nggak boleh. Nanti Allah juga tunjukin yang salah itu. Percaya nggak, Pak? Allah tunjukin, sembunyiin aja ada logging. Gelondongan segede gitu disebut kayu lapuk. Ya, orang bodoh juga bisa. Bener nggak? Ya kan? Nggak masuk akal lah. Terjadi di kita. Paling sabar, syukur kita masih selamat, alhamdulillah. Doakan yang kena musibatul maut
karena dia tetap muslim, saudara kita. Itu poinnya, ya. Bapak-bapak diingatkan ke depan, bagi yang ada tanda-tanda kematian, sakit, tua umur, asam ure, kan. Apa Pak? Apa? Buat warisan, bangkai dente kuburan sana lah. Kalau bapak-bapak ingin nggak hilang bangkainya, itu poin. Dan itu ada di Quran. Yang Andung sampaikan ini kan Quran semuanya, bukan kata pikiran kan. Kata musibah dan derivasinya 77 itu ada di Quran. Jumlah istighfar ya 77. Itu derivasinya. Jangan pakai syahidul istighfar, tidak masuk secara fikih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berjalan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini bukan ijazah, itu Quran. Selamanya mengarah kepada peristiwa atau kejadian yang berkenaan dengan bencana alam saja 77, ya. Sudah itu arahkan 4 unsur tadi. Kalau kita jelas arahkan kedua unsur. Karena rahmatnya ada di tanah, Pak. Ini belum paham nih. Yang menyerang itu 2 tentara. Tentara air, tentara angin. Ya. Kalau di sini ada wali 7 orang, Pak, itu bisa dihambat, Pak. Tapi secara hukum kausalitas menyalahi, Pak. Hukum asbab. Makanya kemarin kajiannya para wali nggak mau doain tolak bala, nggak ada dalilnya. Duduk gak maksud? Paham ya? Karena dia tahu ilmunya. Tidak akan ada kebaikan kalau tidak ada bencana, betul? Betul. Jika bencana ini adalah musibah, lantas apakah musibah itu ajab dari Allah? Individu itu kita nggak boleh mengungkapkan. Individu. Jadi kejadian yang berkenaan dengan ini, Anu hanya menyampaikan secara sisi yang benar dari Al-Quran, gak mungkin salah. Konsepnya lebih luas daripada bencana alam, karena berefek ke bencana-bencana yang lainnya. Ya. Dan kita nggak boleh mengeluh. Kejadian buruk apapun, meskipun skala dan efeknya kecil, tetap saja disebut musibah. Jadi hal umum di masyarakat ketika terjadi bencana alam, yaitu munculnya asumsi sepihak, mulai ramai di medsos. Ini udah dosa, Pak. Mengundang kembali bahwa bencana alam terjadi disebabkan karena kemurkaan Allah juga nggak boleh. Kita tidak boleh menyebut kemurkaan Allah. Orang spiritual nggak boleh. Karena dalam konsep tren Al-Quran mengatakan rahmat Allah lebih tinggi daripada azabnya. Sepakat, Pak? Harus berprasangka baik juga kepada Allah. Hati-hati, yang sering jadi makbul kita berprasangka buruk kepada Allah. Itu poinnya. Susah juga nih menyampaikan hal ini. Karena masih ada bawaan gremet kita. Ya. Jangan asumsi sepihak kita tanamkan kondisi seperti ini. Ya, ini seharusnya disampaikan kepada para umaro ya. Kepada manusia, karena perbuatan maksiat mereka nggak boleh, Pak. Semua musibah adalah ajab dari Allah karena pelanggaran namanya memang ada, tapi itu sifatnya person. Lantas benarkah asumsi demikian? Boleh kita dalam kondisi seperti sekarang menjudge demikian? Jelas nggak boleh. Musibah banjir bandang, orang Minang menyebutnya galodong, akibat hujan bekerja sama dengan angin atau badai yang berkepanjangan di sumber ini, apakah ajab? Terkait esensi suatu musibah. Bencana musibah adalah ketentuan Allah, titik. Ada sisi hikmah kebaikannya yang sifatnya potensial berdasarkan siklusnya.
Ada sisi ilmu. Berdasarkan siklusnya. Bukan murni kemurkaan Allah. Itu aturan tata alam semesta. Alam semesta juga makhluk kan. Diciptakan Allah kan. Dia ada sakitnya kan. Siklusnya begitu. Tuh dia. Hal ini berbeda konteks ketika berbicara musibah yang ditujukan kepada umat-umat terdahulu. Beda konteksnya. Allah ini berbicara kepada musibah umat yang sudah dimanasak yang dulu. Itu ajab. Dulu. Kalau sekarang ajabnya kenanya person, gak boleh disebut. Duduk ya. Ya gini. Umat terdahulu membangkang terhadap ajaran Nabi yang terdapat di dalam Al-Quran. Nabi ada sekarang? Nggak ada, Pak. Kalau Nabi masih ada, Nabi Muhammad, antum langsung membangkang, Allah langsung dihentam tuh. Jadi ada keuntungan kita jauh, Nabi sudah tidak ada. Ada keuntungannya rahmat Allah langsung masuk. Ya, itu ilmui. Hadis manhus. Terkait dengan ini semua musibah menimpa mereka murni karena kemurkaan Allah. Kalau umat terdahulu murni.